Dalam berhubungan itu dijaga betul Pak. Jangan berhubungan dalam keadaan ngantuk, karena anaknya tidak bisa bicara. Yang kedua, kenyang sekali jangan juga berhubungan. Kenapa? Anaknya pasti bodoh. Lapar sekali itu penyakitan. Sudah tidur kemudian bangun berhubungan kemudian langsung tidur kembali, itu biasanya anaknya meninggal dalam kandungan. Sudah bermimpi kemudian berhubungan, tidur bermimpi berhubungan kemudian bangun dan berhubungan secara nyata dengan istrinya, menyebabkan istrinya hamil, maka anak itu akan kena epilepsi atau kena penyakit ayam. Dari situ sumbernya. Itu aturannya Rasulullah itu luar biasa Pak, cuma kita tidak perhatikan. Nah, itu minta sebaiknya kalau mau berhubungan sebenarnya itu sebelum dan sesudah sholat subuh. Yang kedua sesudah sholat duhur. Iya. Hadisnya mana? Saya pernah ditanya, hadisnya mana Ustaz? Saya bilang saya juga dulu tidak dapat hadisnya, hanya ulama yang kasih tahu. Saya cari-cari dan dikasih tahu sama ulama itu langsung. Nah, ada hadisnya, tapi itu isyarat. Rasulullah mengatakan, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Artinya apa? Kunci pintu kamarmu di waktu itu. Ada perbuatan yang bisa kau lakukan, anak-anakmu tidak melihat. Kenapa siang hari disebut? Kenapa bukan sore? Kenapa bukan malam? Itu isyarat untuk orang dewasa. Ini yang orang tidak tahu. Yang kedua, ketika istrimu menolak, ketika engkau memintanya, maka dia akan dilaknat sampai subuh. Kenapa batasannya sampai subuh? Kenapa bukan sampai duhur? Kenapa bukan satu hari itu dilaknat? Itu karena ada waktu di situ yang paling bagus untuk kau berhubungan. Itu di waktu sesudah sholat subuh atau sebelum. Makanya kalau anak kita mau cerdas, cinta pesantren, cinta ilmu, cepat kalau disuruh mengaji dia sendiri mau mengaji. Bikin dia sesudah duhur atau sebelum dan sesudah sholat subuh. Kalau sudah isya dibikin, oh setengah mati kita itu Pak.